motivasi apa agar dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti mengangkat pakaian di atas mata kaki atau memelihara jenggot? Artinya ingin motivasi. Subhanallah jemaah, kemarin di Indonesia sempat ribut setelah Menteri Agama baru diangkat, ribut urusan pakaian cingkrang sama cadar buat perempuan, sampai rame seperti itu. Kenapa sih? Soalnya Ustaz, itu istri-istrinya teroris itu pakai cadar. Kemudian orang-orang yang radikal itu cingkrang. Nah, kalau ada yang salah, ada oknum mungkin yang memang salah dalam beragama tidak sesuai dengan sunnah, bukan berarti sunnah Nabi SAW kemudian ditentang dan ditinggalkan, apalagi dibenci. Kata Nabi SAW tadi hadis yang kita bacakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang nggak suka, mungkin dia mengamalkan jamaah tapi dia nggak suka, maka bukan dari golongan. Berkaitan dengan cingkrang nih jamaah, mungkin kita mendengar pembahasan para ulama. Antum kalau baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi bahas tuh di sana tuh tentang mengangkat pakaian di atas mata kaki. Beliau mengatakan haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kalau sombong, dan makruhnya kalau tanpa sombong. Itu pendapat Imam Nawawi. Artinya hukum yang terendah memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ini kalau kita bicara tadi pendapat Imam Nawawi. Sebagian ulama mengharamkan. Mereka mengatakan kalau tanpa sombong itu di neraka saja, tapi kalau plus sombong Allah tidak akan lihat kepada orang itu. Hadiah-hadiahnya banyak dalam hal ini. Terus sikap kita gimana sekarang Ustaz? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah, selesai dia ditusuk, darah itu mengucur dari bawah pusarnya. Umar bin Khattab dikasih minum susu itu, susunya itu keluar. Artinya sudah rusak isi dalam perutnya Umar bin Khattab. Dokternya itu mengatakan, ausi ya Amirul Mukminin, udah engkau wasiat sudah, udah nggak bisa selamatkan lagi. Lagi kondisi beliau di atas sakit seperti itu, ada seorang pemuda yang lewat di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bela sungkawa ya, memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia pergi. Ketika pergi, dilihat pakaiannya itu menyapu lantai di bawah mata kakinya. Lalu Umar mengatakan, "Rudda alayya syab, rudda alayya syab." Kembalikan anak muda itu. Kembalikan anak muda itu. Setelah dikembalikan, Umar mengatakan kepada pemuda ini, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Umar mengatakan, angkat pakaianmu, sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Itu Umar mengatakan itu. Pernah Nabi SAW melihat sahabat jalan, pakaiannya menyapu jalan. Lalu Nabi memanggil sahabat ini, mengatakan, ama fiyya qudwah. Dia mengatakan, apakah aku nggak jadi suri teladan buat engkau? Kata sahabat ini melihat, fa idza izaruhu ila nisfis saq. Ternyata sarungnya Nabi SAW itu sampai setengah betisnya. Ini sarung Nabi SAW sampai setengah betisnya. Jadi intinya, kita kalau melihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang mungkin jadi syubhat buat kita. Kalau syubhat itu ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka ambil yang wajib. Lebih selamat buat kita. Artinya kan perintah, cuma perintah ini antara wajib dengan sunnah. Maka kita ngambil yang mana?
Ya udah kita laksanakanlah. Orang nggak ada ruginya melaksanakan untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kalau ternyata hukumnya antara makruh sama haram, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, Ustaz. Yang lebih selamat yang mana? Tinggalkan. Yang bisa udah tinggalkanlah, lebih baik daripada ribut-ribut lah. Itu seperti itu. Maka mudah-mudahan itu memotivasi kita. Kalau bicara jenggot, Rasul SAW berjenggot enggak jemaah? Berjenggot enggak? Abu Bakar berjenggot enggak? Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jenggot itu adatnya orang Arab, Ustaz. Apa benar itu tradisi orang Arab? Bukan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan a'ful liha wahfus syawarib. Kalian biarkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian, potong kumis kalian. Itu perintah Nabi SAW. Dan Nabi SAW dikatakan kathul lihya. Beliau itu lebat jenggotnya. Para sahabat Nabi itu bagaimana dia tahu kalau Nabi sedang sholat duhur atau asar, Nabi sedang membaca. Dari mana? Min ittirabi lihyatihi. Dari goyang-goyangnya. Bukan sini. Kalau sini goyang gimana kelihatan dari belakang jemaah? Dari mana? Dari sampingnya. Kalau yang di depannya nggak mungkin kelihatan. Jadi Nabi SAW azimul lihya. Dan apa ruginya antum jemaah? Antum dapat pahala ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau ada yang belum bisa mengamalkan, tolong jangan merendahkan yang mengamalkan. Apalagi sampai membuli. Wallahi jamaah, kalau anak kuping anak dikatakan kambing waktu jalan, ya ini kambing lagi lewatnya Pak. Biasa itu jamaah. Tapi kita harus sabar. Kadangkala kalau anak lihat komen-komen di media sosial ya, mengatakan, oh ini Ustadz ini kok kebalik ya rambutnya ya. Jadi itu banyak kali seperti itu jamaah. Artinya ketika antum tidak bisa mengamalkan sunnah, jangan mencela. Seharusnya antum berdoa, ya Allah bantulah hamba untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab.